Luar biasa. Kita bersyukur ya kalau dalam ibadah kita masih bisa nangis memuji Tuhan, itu anugerah saudara. Karena kita bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini tidak ada jaminan lain, tidak ada harapan lain selain kita ini hidup lebih sungguh sama Tuhan. Amin. Kita berpegang kepada Tuhan, kita taruh harapan kita kepada Tuhan, melihat keadaan dunia yang semakin tidak menentu. Setiap hari berita yang kita dengar, kematian, pembunuhan, peperangan, gempa bumi. Dan saya semakin yakin dan percaya Tuhan taruh di hati saya, dimanapun kamu berkhotbah, jangan pernah lupa ingatkan jemaat untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan. Saudara percaya kita ada di zaman akhir? Yes, ya. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita melihat saudara. Ada yang tanya sama saya, Bu, katanya tanggal 25 ini rapture. Saya bilang saya belum dapat undangan. Ya, Tuhan gak pernah kasih tahu tanggalnya. Kalau ada sampai orang yang tahu, sesat. Karena di Alkitab berkata gak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu. Tuhan gak kasih tanggal. Tapi Tuhan kasih tanda. Tanggal gak ada, tanda ada. Dia berkata bahwa menjelang kedatangannya kali yang kedua, menjelang akhir dunia ini akan datang kemurtatan yang besar. Kemurtatan yang besar bukan orang berbondong-bondong tinggalkan Tuhan Yesus, no. Orang masih ke gereja saudara. Tapi mereka gak lagi hidup menghormati Tuhan. Kemurtatan rohani terjadi. Orang ke gereja, tapi mereka juga tetap hidup dalam dosa. Mereka tetap free sex, mereka tetap homo, mereka tetap lesbi, mereka tetap selingkuh, mereka bersinah, tapi mereka menginjakkan kakinya di gereja dan hidupnya tidak pernah ada perubahan. Itu kemurtatan. Saya harus bicara. Tuhan suruh saya sampaikan pertobatan, supaya jangan ada yang tertinggal, karena penyesalan itu tidak akan pernah ada di sana saudara. Kalau engkau mau menyesal, bertobat hari ini waktunya. Amin. Mari kita sungguh-sungguh. Hari ini kita buka televisi, lihat beritanya pembunuhan, beritanya peperangan dunia, beritanya gempa bumi, beritanya kekacauan. Kemarin kita dikejutkan ya, kematian seorang di Amerika Serikat, seorang influencer muda saudara. Charlie Kirk, dia adalah seorang yang mengembalikan nilai-nilai firman Tuhan di Amerika. Dia menentang LGBT, dia menentang di saat sekarang di gereja di Amerika sudah boleh memberkati pasangan yang sejenis. Dia muncul dengan kebenaran bahwa Tuhan tidak suka, Tuhan menentang LGBT. Dia menentang aborsi, dia menentang free sex. Dia membawa suara kebenaran. Dia lagi ngomong di satu universitas bicara tentang penembakan liar di Amerika. Ketika dia baru mau jawab, tiba-tiba ditembak di leher dan dia mati saudara. Ya, saya juga syok waktu lihat itu. Saya bertanya, Tuhan kenapa dia mati? Ya sudah selesai tugasnya. Kita lihat berita di Indonesia beda lagi. Orang ditemukan mati di kos-kosan, di lakban. Tidak perlu pakai penembak jitu, pakai lakban di Indonesia. Lebih heran lagi hasil investigasi, dia mati karena melakban dirinya sendiri. Ini saudara. Lalu motif itu dijadikan pembunuhan. Saya lihat berita, seorang kepala cabang bank dibunuh dengan dilakban. Jadi ini ditiru, hati-hati ini adegan berbahaya loh. Jangan sembarang meniru saudara. Jadi saya tuh kalau di rumah lihat lakban takut juga. Karena orang sekarang di Indonesia mati-mati ini di lakban loh. Lalu menurut saudara ini hal-hal yang biasa. Kita lihat pembunuhan kemarin. Ya, pasangan kumpul kebo kalau nggak salah. Pasangannya dicincang jadi 64 potong. Di Indonesia, hello.
Ini bukan di luar negeri, di Indonesia. Makanya katanya mau akan ada rahasia di kontrakan-kontrakan dan kos-kosan. Karena banyak pasangan kumpul kebo. Lalu kebonya akhirnya dibantai. Loh saudara, orang hidup dalam dosa hari-hari ini tidak ada takut lagi. Dan upah dosa itu maut. Ya, lihat. Ya, di kos-kosan terjadi pembunuhan, di kos-kosan orang kumpul kebo, makanya saya nggak mau buka usaha kos-kosan. Takut saya. Ngeri. Dan kalau kita melihat nih semua, buat kita ini biasa. Pemberontakan kemarin kita untung berdoa buat Indonesia tidak terjadi kerusuhan besar. Ya, tapi di Nepal heboh. Ya, terjadi kekacauan. Dan ini tanda-tanda akhir zaman. Kenapa saudara? Karena iblis hari ini bekerja lembur. Kenapa? Karena iblis tahu waktunya sudah sangat-sangat singkat. Lah kalau iblis tahu, kita harus tahu juga. Jangan santai dengan imanmu. Jangan santai dengan kekristenanmu. Yang engkau ke gereja, dosa jalan terus. Ke gereja bersinah jalan terus. Dan kita gak mau bertobat. Saudara pikir surga itu untuk orang sembarangan? Hello? Saudara ke istana presiden aja sekarang gak diundang, gak bisa masuk. Bisa saudara ke istana hari ini, saya mau ketemu presiden. Ya ditanya pertama undangannya mana? Terus kamu kepentingannya apa? Itu sekelas istana presiden di dunia. Nah surga itu saudara tempat yang mulia. Bukan untuk orang sembarangan. Hari-hari ini begitu banyak nilai-nilai yang bergeser. Dan nilai kekristenan, nilai firman Tuhan diubah saudara. Orang dibawa kepada pemikiran-pemikiran yang lebih masuk akal. Kemarin saya baca berita. Survei membuktikan di kalangan anak muda sekarang terutama Gen Z. Mereka bekerja tapi tidak punya tabungan. Tidak usah angkat tangan. Yang tidak punya tabungan. Sudah terlihat dari wajah-wajahmu. Kenapa saudara? Karena mereka itu sekarang menganut satu prinsip. Ya, self reward. Dia harus menghargai dirinya itu di atas segala-galanya. Kalau dia gajian, dia layak dugem. Biarin duitnya habis di situ karena aku memberi nilai buat diriku. Self reward, aku menghargai, aku layak bahagia. Gen Z itu terima gaji saudara 10 juta, beli iPhone 17. Sisanya utang, nyicil. Kenapa? Gua pantas pakai iPhone. Karena gua harus kasih self reward. Ngeri. Saya kemarin ngobrol sama anak saya di mobil, anak saya bilang, iya sih mam. Dan kadang kita tuh kalau dengar-dengar gitu kayaknya masuk akal. Iya bener sih ya. Gue juga, ya iya bener lah. Anak muda sekarang itu nikah takut loh. Survei membuktikan di Indonesia, di kota-kota besar, angka pernikahan turun saudara. Tapi angka kumpul kebo dan ani-ani naik. Yang mengerikan ini, ya simpanan ani-ani, no, simpanan, yes. Orang takut sekarang menikah. Mereka bilang, ngapain kita menikah? Nanti kalau nggak cocok cerai. Nanti kalau punya anak kita nggak bisa urus. Punya anak, saya ketemu orang cukup kaya saudara, anaknya 1. Saya tanya, kenapa kamu gak punya anak lagi? Sekolah mahal bu. Saya dulu beranak gak pernah mikir sekolah mahal. Kita dulu menikah gak pernah mikir nanti hidup bagaimana, itu gak pernah kita pikir. Pokoknya yang ada di depan kita berjalan bersama Tuhan pasti bisa terlewati. Tapi anak sekarang tidak, yang amin cuma orang tua ini. Yang seangkatan saya aja. Anak sekarang enggak begitu bu, mereka mikir. Iya, anak saya bilang, ya gue pantas bahagia mam, ya gue gak mungkin lah menikah sama cowok yang naik motor. Yang mereka lihat sekarang ini, saya bilang, kamu enggak boleh begitu loh, masalah diberkati itu masalah Tuhan loh. Amin. Yang
paling penting itu cari laki-laki yang takut akan Tuhan. Kalau dia takut Tuhan pasti akan diberkati. Sekarang enggak, orang cari yang punya duit. Yang berkepribadian, rumah pribadi, handphone pribadi, deposit pribadi, villa pribadi. Ya, selain donatur dilarang mengatur. Ngeri saudara, benar ngeri. Dunia sekarang ini mengerikan. Kita punya standar-standar yang dibangun bukan lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi logika manusia. Dan ini mulai tergantikan. Sekarang ini yang lagi viral juga grey divorce atau silver divorce. Ini terjadi perceraian yang terjadi di kalangan bapak ibu yang sudah mulai rambut putih. Yang sudah grey warna rambutnya. Kalau saya 3 dimensi. Jadi masih bisa masuk ke 3 generasi. Ini terjadi. Dan saudara tahu apa yang mendasari dari terjadinya pernikahan di atas usia 50 tahun ini? Itu prinsipnya kembali kepada kebahagiaan pribadi. Gua ngapain lanjutin pernikahan gua nih pantas bahagia loh. Lalu gak usah mikirin perasaan anak. Kalau lu mau cerai aja. Karena lu pantas bahagia. Lu gak usah mikir anak. Gak usah mikir apa kata orang. Lu mikirin dirimu sendiri. Nilai etika, kebudayaan sekarang berubah, bergeser. Orang disuruh mikir diri sendiri. Dalam pernikahan kita saling tuntut menuntut dengan standar kita. Sehingga sulit saudara, perkenanan Tuhan turun dalam rumah tangga orang Kristen sekarang juga sulit. Apalagi kalau suaminya udah ngomong, kamu baca Alkitab ya, kamu tahu apa kata firman Tuhan tentang istri. Hai istri, tunduklah pada suamimu seperti kepada Tuhan. Ini bapak-bapak sering pakai ayat ini. Tapi memang Alkitab tulis, istri harus tunduk pada suami seperti kepada Tuhan. Saya mau tanya, ibu rela? Ibu-ibu di sini rela nggak tunduk sama suami sama seperti kepada Tuhan? Rela bu? Ada ibu-ibu yang gini. Ya, jadi mumet dia. Mau ngomong tidak firman Tuhan, mau ngomong iya. Lihat suaminya. Ya, waktu saya ngomong Alkitab bilang, hai istri tunduklah pada suamimu seperti pada Tuhan. Ada bapak-bapak yang gini-gini. Tunggu pak, masih koma belum titik. Jangan seneng dulu kau. Sehingga ada suami yang tuntut istrinya, kamu baca Alkitab. Selanjutnya Alkitab bilang, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan hiduplah sebagaimana Kristus hidup. Bapak-bapak, kalau hidupmu seperti Kristus, ibu-ibu, kalau suami kita hidupnya seperti Kristus, rela nggak tunduk sama Kristus? Sekarang bapak-bapak yang gini. Ya, ini Alkitab yang ngomong dan Alkitab tuh nggak pernah salah. Kalau semua suami hidupnya seperti Kristus hidup, kau nggak usah minta istrimu tunduk. Kau baru masuk pintu pagar, istrimu udah gini. Kayak di Keraton Solo. Jalan pakai lutut istrimu. Karena kau hidup seperti Kristus hidup. Masalahnya ibu-ibu ngomong, lah Alkitab bilang tunduk sama suami seperti kepada Tuhan. Suamiku itu bukan seperti Tuhan, bukan setan. Saya bilang kalau kayak gitu ya kasih sianida. Beres urusan. Ini yang terjadi sekarang dalam kehidupan kekristenan. Makanya kita baca berita ada suami bunuh istri, istri racun suami. Karena kita selalu memakai standar kita untuk meminta orang lain bersikap kepada kita. Bahkan kadang kita minta Tuhan bersikap seperti standar kita, benar nggak? Saya pengen kita buka firman Tuhan yuk.
Jangan sampai Tuhan datang kita jadi yang terakhir. Yang terdahulu jadi yang terakhir, yang terakhir jadi yang terdahulu. Buka bersama Injil Matius pasal yang ke-20. Saudara, Yesus memberikan sebuah gambaran tentang kedatangan Tuhan. Injil Matius 20, judul perikopnya perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Baca bersama ayat yang pertama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Tuhan sang pemilik kebun anggur. Kita pekerja-pekerjanya. Ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saya mau tanya, di sini dikatakan setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu, berarti yang minta upahnya siapa? Tuannya atau pekerjanya? Tuannya sepakat dengan mereka, berarti pekerja ini meminta upah. Ya gini aja deh, sedinar sehari, kalau lu oke kita berangkat. Lalu dia sepakat. Lalu mereka disuruh kerja. Kira-kira pukul 9 pagi keluar pula. Ya, ia keluar pula dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Dia lewat pasar, ada orang-orang nganggur nih. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun, pekerja yang berikutnya ini ada kesepakatan gaji enggak? Enggak. Tuannya bilang apa yang pantas menurut tuannya. Dan pekerja ini cuma ngomong, ya udahlah oke ya. Daripada kita nggak kerja, mereka pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang keluarlah pula. Melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Jam 5 sore ini udah mau malam. Dia cari pekerja datang. Ketika hari malam, jam 6 itu biasa orang sudah selesai kerja. Ketika hari malam, Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkanlah upah mereka. Mulai dari yang masuk paling terakhir yang jam 5 sore, hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka, ya, yang mulai bekerja kira-kira pukul 5. Dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya mereka pikir mereka akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya maka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Mereka katanya mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku akan memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau irikah engkau karena aku murah hati? Baca bersama terakhir 1, 2, 3. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Apa gambaran dari ayat ini sehingga dipakai Tuhan untuk menggambarkan tentang akhir zaman? Yang terdahulu akan jadi yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Saudara, banyak orang dipanggil untuk mengikut Tuhan. Tetapi juga kita seringkali seperti pekerja yang pertama. Waktu dipanggil percaya sama Yesus, kita punya standar dan ukuran. Kalau saya ikut Tuhan, maka saya harus diberkati, saya harus menerima kayak gini. Yang kita pakai standarnya mengukur adalah pikiran dan standar kita sendiri. Sebaliknya yang nomor 2 tipe pekerja yang cuma berkata begini, Tuhan,
Apa yang pantas menurut Tuhan aku terima, itu akan aku terima. Kenapa seringkali banyak terjadi perceraian? Karena suami menuntut istri, kamu itu harusnya begini loh sama saya. Sebaliknya istri menuntut suami, kamu tuh harusnya berlaku seperti ini loh. Orang tua menuntut anak, anak menuntut orang tua. Yang kita perdebatkan hanya soal kepuasan aku, dan aku. Dan waktu kita ini gak pernah selesai dengan diri kita, saudara. Kita tidak akan pernah melihat perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Waktu kita cuma sibuk tuntut suami, harusnya kamu tuh begini loh. Waktu kita cuma sibuk tuntut istri, harusnya aku tuh begini. Harusnya Tuhan itu melakukan seperti ini sama saya. Saya tuh udah ikut Tuhan, saya tuh udah gini. Itu malah orang lain, orang yang selalu memakai standarnya dalam mengikut Tuhan. Yang pertama, dia suka bersungut-sungut. Karena dia gak pernah merasa puas dengan keadaan dirinya. Bersungut terus, kok begini ya, kok begitu ya, kok hidupku gini, kok begini. Gak pernah ada rasa puas. Yang kedua, suka iri hati. Orang yang pakai standar ikut Tuhan, mudah iri hati lihat orang lain. Dia akan selalu membedakan. Kok dia gitu ya, kok saya gini ya. Kok itu gini, kenapa banyak sekarang anak-anak muda takut menikah? Karena mereka selalu melihat gambarnya orang lain. Dengan adanya sosial media, kita ini cuma lihat, oh pernikahan itu kayak Luna Maya. Dapat suami ganteng, berondong, ya kaya raya, nangis di atas Mercy, kecewa di atas private jet, dan kita mengukur standarnya orang lain itu masuk ke dalam diri kita. Saat itulah saudara kita jauh dari Tuhan. Kenapa kita gak berkata Tuhan, aku mau ikut Engkau. Dan apa yang pantas menurut Tuhan. Biarkan aku mensyukuri itu hari ini. Terima kasih buat keluargaku. Terima kasih buat istriku. Terima kasih buat anakku. Terima kasih buat suamiku Tuhan. Kenapa kita nggak lebih memilih untuk datang di kaki Tuhan ketika kita diperlakukan tidak adil. Dan kita datang di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena aku menuntut untuk dibahagiakan. Aku menuntut untuk dihargai. Ampuni aku Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kenapa kita nggak pernah datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Dan berkata, ampuni aku Tuhan. Orang-orang yang akan tertinggal. Mereka yang selalu membandingkan dirinya dengan orang lain. Iri melihat keadaan orang lain yang lebih diberkati. Karena kita selalu pakai standar kita untuk meminta Tuhan melakukan sesuatu di hidup kita. Lalu Tuhan itu kasih mereka upah. Dan mereka bilang, kok kamu gak adil? Tuhannya bilang, siapa yang gak adil? Kamu minta bayaran berapa? Sedinar sehari. Aku kasih kamu berapa? Sedinar sehari. Di mana ketidakadilanku? Tapi kenapa itu orang yang datang belakangan, yang cuma kerja 1 jam, kok lu kasih juga 1 dinar? Lah itu kemurahanku, kamu jangan iri. Ayat tadi berkata, atau irikah engkau terhadap orang lain? Iri hati seringkali bisa memacu seseorang melakukan hal-hal yang di luar kemauan Tuhan, saudara. Bisa karena iri sama orang, kita terpacu untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya Tuhan gak suruh. Tapi kita buat, didasari dari iri hati. Bisa loh kakak adik berantem, lalu mereka saling iri, mereka berjuang dengan ambisi dan kepahitan luka hati membangun sesuatu, bisa terjadi. Tapi didasari karena iri hati. Pengen dilihat bisa sama, berhenti saudara. Kita akan capek di hidup ini kalau kita gak pernah mensyukuri keadaan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan? Duduk di kaki Tuhan. Dan bilang, Tuhan terima kasih. Aku syukuri hidupku hari ini. Aku syukuri rumah tanggaku hari ini. Aku syukuri pekerjaanku hari ini Tuhan. Dan aku akan belajar untuk tidak menuntut Tuhan lebih. Dan aku minta ampun Tuhan, kalau aku pernah menuduh Tuhan tidak adil atas hidupku. Seringkali kita bahkan menuduh Tuhan gak adil.
Orang-orang yang gak pernah merasa cukup dengan hidupnya, dia akan selalu berkata Tuhan itu tidak adil. Di mana keadilan Tuhan? Tapi mari kita berhenti saudara. Saya dulu sempat berkata begitu. Ketika saya percaya Yesus, saya diusir dari keluarga saya dibuang. Gak bawa uang, gak bawa apa-apa. Kalau kamu pilih Yesus, keluar kamu dari rumah. Saya sempat berkata, Tuhan di mana keadilanmu? Aku tuh cuma pengen hidup benar, cuma pengen ikut Tuhan. Bahkan kalau Yusuf pernah juga diperlakukan tidak adil. Mau dibunuh keluarganya, dibuang, dia jadi budak. Kalau Yusuf mau juga berkata, Tuhan di mana keadilanmu? Tapi waktu itu saya belajar untuk menerima dan yang mensyukuri karena saya percaya Tuhan itu Tuhan yang adil. Karena pikiran kita berbeda dengan pikiran Tuhan. Rencana Tuhan berbeda dengan rencana kita. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian bedanya jalanku dan jalanmu, kata Tuhan. Hari ini walaupun engkau tidak mengerti, jalani saja saudara. Dan berkata, Tuhan aku gak punya tuntutan sama Tuhan. Aku cuma pengen jalani hidup ini bersama Tuhan. Saya menerima kesaksian berapa malam yang lalu saudara di mesbah doa. Ada seorang ibu kirim kesaksian kepada saya. Dia tinggal di Sydney saudara, Australia. Dia bilang, Bu, saya mau bersaksi. Saya menikah telat 38 tahun. Ya, bagi manusia itu telat, tapi bagi Tuhan gak ada yang telat. Akhirnya karena sudah menikah 38 tahun, semua orang bilang, kamu bakal susah punya anak. Sudah 38. Tapi dia pengen punya anak, dia mulai berdoa. Dia mulai klaim Tuhan, dia mulai ngomong, Tuhan aku ini hidup takut akan engkau. Aku menghormati engkau, aku melayani engkau, pantas aku diberi anak. Tiap hari dia tuntut Tuhan minta anak, dia berdoa dengan suaminya, gak hamil-hamil. Sampai di satu titik dia bilang, Tuhan kau ndak adil. Ndak usah gereja-gerejaan, nggak usah cari-cari Tuhan, dia stop ke gereja. Tapi keadaannya makin hancur, dia makin jatuh, makin tidak sejahtera, tiap hari marah-marah, emosi jauh dari Tuhan. Sampai satu kali dia bilang dia lagi bersih-bersih rumah, ya YouTube-nya itu bunyi pas khotbah saya. Saya khotbah tentang Hana yang berdoa meminta anak. Lalu dia bilang, Tuhan aku tuh kayak gitu loh. Masa kau ndak jawab? Satu kali dia mendengar khotbah saya, di situ saya berkata, sakit atau sembuh Tuhan tetap baik. Engkau ditolong Tuhan atau tidak ditolong Tuhan tetap baik. Jangan pernah berkata Tuhan tidak baik. Dia dilawat Tuhan, dia nangis, dia masuk kamar, dia berdoa, dia bilang ampuni aku Tuhan. Aku jauh dari engkau dan aku menuduh Tuhan tidak adil. Dan hari ini Tuhan aku mau ngomong, aku dikasih anak atau tidak, Tuhan tetap yang terbaik bagiku. Kalau memang Tuhan gak kasih anak, gak apa-apa Tuhan, ampuni saya. Saya tidak akan pakai syarat apapun untuk mencintai Tuhan. Dia bilang, satu saat Bu, ketika saya sudah lupa dengan doa saya tentang punya anak, bahkan saya sudah tidak pernah berdoa. Sudah sampai di titik kalau Tuhan mau kasih, kasih, kalau tidak, tidak. Saya tahun lalu ke Sydney, saya ketemu dengan dia dan suaminya, ada fotonya, mereka datang saudara untuk ketemu saya dan suami. Ini tahun lalu kami pelayanan di Sydney, mereka sempat minta didoakan. Dia bilang, Ibu setelah Ibu pulang beberapa minggu dari Sydney, saya tiba-tiba gak menstruasi. Saya pikir karena saya sudah tua malah mau menopause sekali, dia biarin 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, lama-lama dia takut. Aduh takut ada apa-apa sakit atau apa. Dia ke dokter, waktu dia periksa ke dokter ternyata dokter bilang dia hamil. Kemarin saya datang ke Sydney yang tahun berikutnya, anaknya ini saudara. Foto anaknya sudah lahir. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Waktu kita menjadi orang yang cuma sibuk menghakimi Tuhan tidak adil, Tuhan tidak baik, Tuhan enggak tahu. Sebenarnya yang Tuhan tunggu satu, dia hanya menunggu kemurnian iman yang kau tunjukkan kepada dia. Bahwa kita ikut Tuhan bukan karena Tuhan menolongku. Aku percaya Tuhan dan berkata Tuhan baik bukan karena aku diberkati. Bukan karena aku sembuh. Aku tidak sembuh atau aku sembuh, Tuhan tetap baik. Jangan biarkan kekecewaan kita menutupi iman kita menjelang hari kedatangan Tuhan saudara.
Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Buka Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata di sana, ini ayat tentang hamba uang. Tapi saya tertarik dengan ayat yang berikutnya, dikatakan begini, baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Dalam segala hal kita belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kenapa hidupmu jadi sulit? Kenapa kau akhirnya menyalahkan Tuhan? Kenapa akhirnya kau bersungut-sungut? Karena kau tidak pernah merasa cukup dengan keadaanmu hari ini. Tidak cukup uang, tidak cukup cantik. Akhirnya operasi terus hidung, dipermak terus nggak pernah selesai. Kalau hidungmu 1, lubangnya 2 menghadap ke bawah, itu sudah cukup. Amin. Kok bisa napas? Kecuali lubangnya menghadap ke atas. Itu harus dioperasi karena kalau masuk air nggak bisa napas. Mati. Tapi kalau sudah begini syukuri saja. Karena waktu kau nggak terima dirimu, kau sibuk memperbaiki diri terus. Alkitab berkata, jangan kau rawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Boleh gym, boleh buat sehat. Tapi jangan kau 8 jam di gym. Halo ibu-ibu. Lupa urus rumah, lupa urus laki, lupa urus anak. Nge-gym 8 jam. Akhirnya selingkuh sama piti. Ini banyak terjadi, bener banyak. Saya sudah layanin ibu-ibu yang konseling yang selingkuh sama piti-piti ini di tempat gym. Akhirnya dosa masuk. Karena kau terlalu merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Cantik boleh, kelebihan berhala. Amin. Jangan saudara. Nanti kau akan lebih mencintai kecantikanmu daripada Tuhan. Jangan. Apa adanya saja kita mencintai Tuhan. Tuhan, apa yang pantas untuk aku terima hari ini di hidupku, aku syukuri itu Tuhan. Aku mau belajar mengikut Tuhan tanpa syarat. Aku enggak kasih target Tuhan harus bikin ini, bikin itu. No Tuhan. Aku percaya bahwa rancangan dan berkat Tuhan itu yang terbaik. Yang pantas bagiku. Amin saudara. Jangan paksa Tuhan. Jangan tuntut Tuhan terus untuk memenuhi semua standar-standar kita di dunia ini. Kita akan tertinggal loh. Tuhan bilang, yang terdahulu akan jadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan jadi yang terdahulu. Waktu Tuhan datang, dia cuma cari kemurnian iman. Saya selalu menceritakan penglihatan saya, mimpi saya. Saya satu saat mimpi saudara. Di Sulawesi saya pulang kampung, ceritanya saya ketemu saudara saya, kakak saya, dia belum terima Tuhan Yesus. Kami lagi berdiri malam-malam di satu halaman terbuka, langit gelap. Tiba-tiba saya melihat langit itu menjadi terang benderang. Lalu saya bilang sama kakak saya, ini enggak normal loh. Kayaknya mau kiamat ini, kenapa langitnya bercahaya tengah malam? Terus kakak saya bilang, iya kayaknya mau kiamat. Kakak saya lari, saya bilang kamu enggak usah pergi, kita tunggu di sini aja apa yang terjadi. Enggak, saya mau kasih tahu orang-orang bahwa ini mau kiamat. Waktu dia tinggalkan saya, tiba-tiba saya terangkat saudara. Saya ini terangkat makin tinggi, saya lihat kakak saya menangis dan dia bilang, Deb jangan tinggalkan aku, Deb bawa aku sama-sama. Saya juga naik sambil bercucuran air mata, saya bilang Tuhan selamatkan keluargaku, jangan tinggalkan mereka di bumi. Saya nangis itu dengan bercucuran sedih memikirkan keluarga saya di bumi. Tiba-tiba ada suara yang berkata begini, bersiaplah karena engkau akan dirubah dalam tubuh kemuliaan. Tiba-tiba seperti cahaya datang set dan saya dirubah. Ketika saya dirubah dalam tubuh kemuliaan, apa yang terjadi? Saya lupa dengan semua yang ada di bumi. Saya lupa dengan kesedihan keluarga saya yang tertinggal. Yang ada sukacita dan damai sejahtera, saya terus terangkat. Tuhan bilang waktu kau sudah dirubah dalam tubuh kemuliaan, kau akan lupa semua kesedihan di bumi. Karena Tuhan juga gak rela kita naik ke surga membawa kesedihan. Artinya apa? Kalau engkau mau menangis bagi keluargamu hari ini waktunya kau tangisi mereka selama masih ada waktu. Kita rindu bersama-sama dengan keluarga kita diangkat Tuhan, amin saudara.
Kalau kita nggak mengalami pengangkatan, rapture, maka engkau akan tertinggal di bumi. Dan itu yang Yesus bilang, kalau aku datang kedua adakah iman? Karena di masa pengangkatan itu orang yang tertinggal tidak ada lagi kasih karunia. Tidak ada lagi keselamatan. Kecuali dibayar dengan nyawamu sendiri. Percaya Yesus atau mati. Kalau kau bilang percaya, kepalamu dipenggal, baru kau bisa masuk surga. Darahmu sendiri, engkau bayar untuk keselamatan. Tapi saya ragu, apakah ada orang masih tetap bertahan percaya Yesus, sedangkan belum ada tekanan hari ini. Orang sudah pada murtad dan tidak mau menghormati Tuhan. Selama masih ada waktu hari ini, saudara, kita cuma butuh berkata, Tuhan, matikan kedaginganku. Matikan keakuanku, matikan kesombonganku, matikan setiap tuntutan-tuntutanku Tuhan. Dan biar aku mau berkata sebagai hamba yang setia, apa yang pantas dari Tuhan itu yang aku terima. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Karena Ibrani 13 tadi berkata begini, coba tayangkan ayatnya lagi, saya undang para imam musik maju ke depan. Karena apa saudara? Karena Allah telah berfirman, apa? Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Orang yang sudah mencukupkan dirinya dengan Tuhan. Mereka percaya sungguh kepada Tuhan. Ini janji Tuhan. Dia tidak akan pernah sekali-kali meninggalkan dan membiarkan kita, saudara. Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Biar hari ini kita mau katakan di hadapan Tuhan. Tanpa syarat Tuhan, kami mau percaya kepadamu. Kami mau mengikut Tuhan. Kami mau tanggalkan setiap tuntutan-tuntutan kami kepada Tuhan. Dan biar apa yang pantas menurut Tuhan itu yang terjadi di hidup kami. Kita bangkit berdiri bersama saudara.